Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka akan meningkat pula amalan-amalan. Dengan meningkatnya amalan-amalan, maka akan meningkat pula lah posisi dan kedudukan seorang insan. Apalagi jika posisi itu dititi dari posisi jomblo menjadi posisi berpasangan. Dari lajang menjadi berumah tangga. Menduduki posisi berumah tangga adalah menduduki posisi yang bergengsi dalam kehidupan seorang insan. Khususnya bagi seorang wanita. Target tertinggi posisi seorang wanita dalam menapaki jalan kehidupannya untuk menggapai mahkota kehormatan di tengah masyarakat adalah ketika singgasana sebagai sang ratu rumah tangga berhasil ia tempati. Ketika singgasana rumah tangga sebagai sang ratu rumah tangga bisa ia pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbicara dengan sebuah tema yang sangat menarik, singgasana wanita. Singgasana yang untuk memperolehnya tentu bukan dengan jalan yang mudah. Singgasana yang untuk memperolehnya bukan dengan cara obral, perilaku, sikap, bahkan keimanan dan harga diri seorang wanita. Singgasana yang justru untuk meraihnya seorang wanita betul-betul ia menjadi manusia yang eksklusif dalam menjaga kesucian hatinya. Eksklusif dalam menjaga kejernihan, kebeningan berfikirnya. Eksklusif dalam menjaga perilakunya untuk tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Namun demikian, ia menjadi orang yang sangat inklusif, orang yang sangat welcome terhadap dinamika kehidupan, sehingga hatinya hanya dibuka untuk mendekatkan terhadap hal-hal yang bisa menghantarkan dirinya mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jalur spiritual menjadi pilihannya. Tidak ada aktivitas hati yang diikuti dengan aktivitas fisiknya, kecuali aktivitas ini adalah aktivitas di jalan agama. Kemudian alam berfikirnya demikian juga. Tidak akan ia mengotori alam berfikirnya dengan menghadirkan bayang-bayang sosok yang tidak halal baginya, yang tidak layak menjadi imam untuk menjadi pemandu dalam kehidupan masa depannya. Tetapi alam berfikirnya dibuka selebar-lebarnya untuk perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan. Tak terkecuali pengetahuan yang terkait dengan keterampilan-keterampilan mengelola kehidupan rumah tangga. Alam berfikirnya begitu bergairah, segera merespon kemudian menindaklanjuti dengan amal-amal praktek ketika berbicara tentang nilai-nilai kemaslahatan dalam membangun masyarakat, dalam mendidik putra-putri Islam masa depan. Sehingga seorang wanita muslimah ia betul-betul akan menjadi orang yang sangat bergairah untuk urusan agama dan pengetahuan, tetapi dalam saat yang sama menjadi orang yang sangat tertutup jika berbicara yang berbau kepada hawa nafsu. Ia akan sangat tertutup jika harus berbicara tentang seorang pria yang memang belum halal baginya.
Seorang wanita yang seperti ini kemudian ia akan membaktikan dirinya pada amal-amal kebaikan semata-mata. Ia menjadi wanita yang pandai mengkalkulasi tentang langkah-langkah yang akan ditempuhnya. Apakah langkah mafsadat ataukah langkah mudarat? Apakah langkah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ataukah justru sebaliknya akan membuatnya Allah murka? Disinilah seorang wanita muslimah akan terkesan eksklusif terhadap pria-pria yang memang tidak atau belum halal baginya. Ia akan membentengi dirinya dari pergaulan yang bebas dengan pria-pria yang bukan muhrimnya, bukan suaminya, bukan yang halal baginya. Ia sangat menjaga kehormatannya. Ia telah menjadi ratu bagi dirinya sendiri. Ia mampu mengendalikan keadaan, bukan keadaan yang mengendalikan dirinya. Ia tetap mampu mengupdate kehidupan yang ngepop tanpa harus dikendalikan oleh budaya pop yang terjadi di sekelilingnya. Ia akan bergaul tetap dengan gaul yang syar'i, bukan sebaliknya. Bergaul tapi justru menghancurkan syariat. Sebaliknya, bergaul tetapi syariat ditinggalkan. Wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang betul-betul sudah mempunyai asuransi masa depan dalam kehidupan sosialnya. Ia memproteksi dirinya dari musibah pergaulan sosial. Ia memproteksi dirinya dari kehancuran akibat dari dekadensi moral yang sedang berkembang menjadi tren di tengah kehidupan di setiap zamannya. Wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang senantiasa dirindukan oleh pria-pria soleh. Pria-pria yang senantiasa menginginkan agar wanita yang menjadi istrinya adalah wanita yang pertama kali tersentuh oleh dirinya. Bahkan kalau kita kemudian tanya secara jujur kepada pria-pria yang ada di luar sana, maka kebanyakan kaum pria akan mengatakan hanya akan mengawini seorang wanita yang ia belum pernah tersentuh dengan pria manapun. Kalau ditanya secara jujur kepada seorang pria akan mengatakan hanya akan mau menjadi imam bagi wanita yang ia bisa menjaga dirinya, membatasinya dari pergaulan bebas terhadap pria-pria yang lain. Lantas, apakah yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar ia kelak mampu meraih singgasana, menduduki tempatnya dalam rumah tangga, sehingga ia berhak mendapat gelar ratu rumah tangga? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Akan menjadi sukses bagi seorang wanita muslimah menduduki singgasana rumah tangga, menjadi ratu rumah tangga, jika ia telah mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi yang sangat bagus buat kita, bahwasanya orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh oleh seorang wanita muslimah untuk bisa meraih singgasananya kecuali dengan terus memelihara amal-amal kebaikan. Di depan tadi sudah saya jabarkan tentang keterbukaan hatinya kepada spiritual atau agama, keterbukaan alam berfikirnya terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan. Maka berikutnya
yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah jika usianya sudah mau memasuki fase-fase kehidupan berumah tangga. Meskipun barangkali dalam benak dan pikirannya jodohnya masih entah di mana, sehingga hatinya senantiasa dirundung dengan sebuah pertanyaan, jodohku ada di mana, siapakah dia, dan lain sebagainya, maka hendaknya pertanyaan yang bertubi-tubi ini jangan biarkan menjadi sebuah serangan yang justru membuat kisruh alam berpikir yang awalnya terang menjadi gelap gulita. Melainkan biarkan itu menjadi khatirah yang lewat. Fokus yang harus dibangun berikutnya adalah mulai melatih keterampilan diri. Ada beberapa keterampilan sebenarnya yang bisa ditekuni oleh seorang wanita dalam rangka mempersiapkan dirinya meraih singgasana dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah keterampilan mengajar. Sehingga ilmu apapun yang dimilikinya bagi seorang wanita, ia mestinya mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk berbagi kepada pihak lain. Ia bisa datang ke klub-klub pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Ia bisa datang ke TK, ia bisa datang ke TPA-TPA, ia bisa datang ke SD, dan lain sebagainya. Jika datang ke lembaga formal, barangkali tidak bisa masuk secara formal, bisa mengambil pos bagian pendidikan keterampilan yang sifatnya adalah ekstrakurikuler, semata-mata untuk berbagi ilmu, semata-mata untuk melatih keterampilan dirinya dalam mendidik seorang anak. Interaksi yang baik kepada anak-anak, berbagi emosi dan perasaan kepada anak-anak, melerai pertikaian di antara anak-anak, berbagi ilmu kepada anak-anak adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Sulit digambarkan dengan kata-kata. Hanya indah ketika dilaksanakan di tengah lapangan semata-mata. Ibarat orang mengilustrasikan tentang nikmatnya kembang tahu. Kembang tahu meskipun ia terbuat dari ampas tahu, dibumbui dengan gula merah yang sudah dicampur dengan jahe, barangkali sulit untuk digambarkan rasa nikmatnya, tetapi ia mudah untuk dinikmatinya. Begitulah pengalaman mengajar, berbaur dengan anak-anak, sehingga wanita muslimah secara psikologi, emosionalnya akan mulai terbangun. Di sana ia berlatih bagaimana mengendalikan emosi dengan kesabaran. Ia akan menghadapi anak-anak dari berbagai macam latar belakang. Bahkan daya tawar riang anak-anak yang diajarnya akan menjadi energi positif baginya yang akan tertangkap oleh bawah sadarnya tentang penyebab apa yang menjadikan seorang anak bisa tertawa berderai-derai. Kelak ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai stimulan ini. Ia akan secara otomatis bisa melakukan tindakan-tindakan barangkali improvisasi untuk membuat anak-anaknya kelak senantiasa riang gembira. Mendidik anak adalah pengendali emosi seorang wanita. Berbagi ilmu kepada anak-anak adalah melatih keterampilan-keterampilan tersembunyi yang ada pada diri seorang wanita. Kemudian, seorang wanita muslimah, ia bisa mulai melatih dirinya dengan terjun ke dapur. Kalaulah mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian sudah bukan menjadi hal yang baru lagi untuknya, keterampilan berikutnya yang harus diterjuni adalah meracik bumbu-bumbu masakan di dapur. Suka atau tidak, seberapapun tinggi posisi profesi seorang wanita pada dunia keterampilan yang digelutinya, ketika ia berumah tangga, cepat atau lambat, ia akan segera terjun ke dapur. Singgasana rumah tangga akan berada dalam genggaman seutuhnya. Bahkan cinta seorang suami akan berada dalam genggaman kemesraannya ketika wanita bisa menguasai rahasia dapur. Orang mengatakan ikat lidah suami
dengan masakan seorang istri. Jangan biarkan seorang suami dia lebih menikmati masakan di warung-warung, di restoran-restoran yang notabene-nya masakan wanita lain. Jangan sampai seorang suami dia mencicipi lebih menikmati masakan wanita-wanita lain dibanding masakan sang istri. Maka terjun ke dapur, memilah, mencincang, meracik, kemudian mengumpulkannya menjadi sebuah menu masakan di dapur, ini pun akan menjadi petualangan tersendiri. Seorang wanita akan berlatih bukan sekedar kesabaran, tetapi juga adalah ketekunan dan keterampilan. Bukan hanya ketekunan dan keterampilan, tetapi juga melatih dirinya tentang kejujuran. Terutama ketika ia sudah memutuskan untuk memilih sebuah menu. Dan puncak pemasakannya adalah ketika ia melakukan tes case. Apakah masakannya sudah terasa bumbunya ataukah belum? Apakah garamnya sudah cukup ataukah belum? Tes kejujuran. Belum lagi jika nanti masakan yang disajikan mulai disantap oleh pihak lain. Akan datang banyak komen-komen. Ada yang positif, tidak sedikit yang negatif. Ada yang memuji, tidak sedikit yang bisa jadi mencaci maki. Tes ketahanan mental, kesabaran, ketekunan, kejujuran, bahkan keterampilan meramu semuanya ada pada rahasia masakan. Inilah kenapa Muti'ah radhiyallahu an, seorang sahabiah yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai wanita yang dijamin pasti masuk surga. Seperti apa kisahnya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya Muti'ah, wanita yang sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa untuk menduduki singgasana rumah tangga, sehingga begitu mendapatkan seorang suami, betul-betul ia ditempatkan sebagai ratu rumah tangga. Suaminya menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan spiritualnya. Suaminya menjamin keselamatan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam mendampinginya sebagai seorang ratu di sisinya. Beruntunglah Muti'ah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar seorang wanita yang dijamin pasti masuk surga. Yakni ketika Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertandang main ke rumahnya. Fatimah mendapatkan di sudut rumah Muti'ah seonggok bangku yang di atasnya terhidang semangkok makanan, segelas minuman, segumpal kain lap, dan sebilah tongkat kecil. Fatimah merasa heran, kemudian bertanya kepada Muti'ah, benda-benda ini digunakan untuk apa? Bahkan ada sebaskom air. Barulah Muti'ah menjelaskan, ya Fatimah, aku gunakan benda-benda itu untuk menyambut kedatangan suamiku. Air di baskom itu aku gunakan untuk mengelap mukanya, tangannya, dan kakinya begitu ia tiba di depan rumah. Lantas aku persilahkan suamiku masuk dan aku gelarkan tikar. Begitu suamiku duduk, semangkok makanan dan segelas minuman itu aku serahkan kepadanya.
Kemudian kain lap tadi karena sudah digunakan untuk mengelap tangan, muka, tangan, dan kakinya, aku letakkan tetap di situ. Dan aku persilahkan suamiku untuk menyantap makanan. Sepanjang dia menyantap makanan, aku duduk di sampingnya, bungkam 1000 bahasa. Selesai suamiku menyantap makanan, barulah aku berkomentar dengan mengatakan, "Wahai suamiku, jika masakanku hari ini tidak berkenan di hatimu, cambuklah telapak tanganku." Tentu saja Fatimah surprise. Menyangka kalau suami Muti'ah adalah seorang pria yang kasar. Sehingga Fatimah mengatakan, "Apakah suamimu kemudian pernah melakukan pemukulan itu?" Muti'ah justru tersenyum. "Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah terjadi. Bahkan suamiku sering menarik tanganku, menarik tengkukku, kemudian mengecup keningku dengan mengatakan, 'I love you today and forever.' Aku mencintaimu hari ini dan untuk seterusnya." Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasia dari Muti'ah? Kita bisa menangkap bahwasanya Muti'ah adalah wanita yang sudah mencapai tingkat terampil dalam mengelola berbagai macam dinamika kehidupan rumah tangga, komponen-komponen komunikasi dengan sang suami, komponen-komponen meramu menu-menu masakan dari bumbu-bumbu yang ada. Muti'ah telah berhasil mengkombainnya dengan tingkat keterampilan tinggi. Dan akhirnya Muti'ah tahu, dalam bahasa kita hari ini, kita bisa memaknai bahwa kelezatan sebuah masakan bukan semata-mata pada racikan dan ramuan bumbunya, tetapi kelezatan sebuah masakan di lidah seorang suami adalah ketika suami bisa duduk dengan tenang, mencecap makanan tanpa mendengar kalimat dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Bisa mencecap makanan dengan tenang tanpa dicecar dengan kalimat dan kata-kata yang bisa jadi akan mengecoh konsentrasi sang suami untuk menikmati lezatnya sebuah makanan. Muti'ah pandai menjaga perasaan sang suami. Muti'ah dalam bahasa saya mampu memegang kendali cinta sang suami. Ia menciptakan suasana rumah yang tenang, suasana rumah yang damai, sehingga secara psikologi sang suami betul-betul tertaklukkan dalam pangkuan singgasana seorang wanita. Suaminya dimanjakan dengan perlakuan yang baik, dengan minuman yang menghilangkan dahaganya dari luar rumah, dan juga perutnya dikenyangkan dengan masakan. Ditambah lagi ditunjukkan dengan sikap kesantunan, keramahan, ketawaduan, rendah hatinya seorang Muti'ah hanya dengan mengatakan, "Jika masakanku hari ini tidak berkenan di hatimu, cambuk telapak tanganku." Kerendahan hati seorang wanita justru mampu meluluhkan emosi seorang pria. Kerendah hatian seorang wanita justru menjadi penguat dirinya untuk melakukan posisi tawar, mengupgrade posisinya, menduduki singgasana sehingga sejajar dengan sang suami. Ratu rumah tangga adalah menjadi cita-cita tertinggi bagi kaum wanita. Tapi tidak semua wanita mampu mempersiapkan kekuatan mentalitas dan keterampilannya untuk bisa meraihnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kisah Muti'ah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Bagaimana Muti'ah bersikap dengan baik kepada sang suami. Bahkan dalam kisah ini disebutkan Muti'ah mendapat perlindungan yang maksimal dari seorang suami dengan satu pesan. "Selama aku tidak di rumah, jangan kau terima pria lain yang bukan muhrim, bukan saudaramu." Muti'ah mentaati hal seperti ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan rumah tangganya selamat, jauh dari syakwa sangka. Yang ada adalah bisa saling bertukar kegembiraan, bisa saling mengisi dengan kebahagiaan. Bahkan ketika orang mengatakan, khususnya bagi para pengarang cerita, jika sebuah cerita tidak ada anti klimaks dari sebuah permasalahan, maka akan membuat cerita itu menjadi hambar.
tetapi dalam kisah Muti'ah yang murni berisi kebaikan-kebaikan. Dalam kisah Muti'ah yang bersih dari intrik-intrik dan konflik-konflik keburukan sosial. Menjadi cerita yang sangat dramatis, di mana seorang wanita mendapat tamu dari putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berani menolaknya hanya karena Fatimah saat itu mengajak putranya yang bernama Hasan dan juga Husain. Ketika Fatimah mengatakan Hasan hanyalah anak kecil, Husain hanyalah anak kecil, Muti'ah menjawab, meskipun anak kecil, dia tetap berjenis kelamin laki-laki. Suamiku melarangku menerima tamu laki-laki selama ia tidak ada di rumah. Muti'ah adalah seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan singgasana rumah tangga yang bermartabat. Muti'ah adalah ratu rumah tangga. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.